Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wal mujahidin fi sabilihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Wonten pemersanipun para kiai jajaran Suriah, baik pengurus cabang NU Tuban maupun dari para rakyat Suriah, se-MDC Kabupaten Kabupaten Tuban yang semuanya sangat kami derekake lan kawula takdimake. Jajaran dari Tanfidiyah PCNU Tuban, alhamdulillah banyak yang hadir meskipun sejak pagi. Ada beberapa agenda tadi, semuanya yang kami hormati. Seluruh undangan pada kesempatan siang hari ini dari MDCNU se-Kabupaten Tuban dan beberapa lembaga, yang mana lembaga ini berkait dan akan mengawal program-program skala prioritas yang telah disepakati, dicanangkan dan diputuskan sewaktu musyawarah kerja tanggal 13 Mei 2023 di MDCNU Senori. Semuanya yang kami hormati, ada 8 lembaga insyaallah, dan absensinya tadi rawuh semuanya. Bahkan beliau Rais Suriah Dr. Ghazi Ahsan Muzali juga rawuh, cuman hari ini dia masih di bawah karena mengikuti Zoom meeting. Insyaallah nanti jam 3, jam 1 tadi mulai, setelah rapat Suriah mulai jam 10 sampai jam setengah 1. Ini beliaunya nanti insyaallah akan menyusul semoga ini menjadi bagian dari betapa dalam jamiah ini membutuhkan kebersamaan dan kekompakan yang terus kita rajut untuk menggagas, menggali hal-hal yang strategis yang bermanfaat kepada umat. Para sedaya ingkang tansah kawula mulyakake, ini dari rangkuman hasil musker ingkang panjenengan sedaya insyaallah derekake. Ini untuk skala prioritas ada 6 program. Ini tanpa menyampingkan program-program yang diayai oleh lembaga-lembaga yang lain ini digunakan. Tapi ini nanti secara tadrijiyah, secara bertahap, step by step, kita mencoba berikhtiar untuk berbenah terus di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Program yang pertama yaitu
Alhamdulillah kegiatan di PCNO ini iramanya sama dengan di MBCNO, ada geliat, ada semangat kegiatan-kegiatan di MBCNO, demikian juga di PCNO. Baru seminggu yang lalu 27 Agustus, tempo hari, alhamdulillah RMI yang selama ini masih nampak tidur ini bisa mendata, gendeli, menggerakkan, mensinergikan. Ada 172 pondok pesantren di Kabupaten Tuban. Ini artinya kegiatannya luar biasa. Belum demikian juga lembaga-lembaga yang lain kita pantau bersama, kita dorong bersama, kita dampingi secara bersama-sama. Ada semangat untuk terus menggeliat dan terus bangkit. Kegiatan-kegiatan ini ya, tentunya membutuhkan topangan dana. Ini maka ada yang pertama program rangkuman kemarin, ulasohnya kemarin raker itu adalah penggalian sumber dana. Ini diperoleh dari usaha-usaha produktif ya, usaha-usaha produksi produktif dari jasa dan perdagangan yang nanti akan dikawal oleh LPNO dan LP2NU diantaranya seperti itu. Nanti konkretnya ini karena Nun Sewu kemarin dalam musker itu harus mencari alternatif yang lain. Dulu Nun Sewu Armino kemudian tidak bisa diperpanjang kerjasamanya. Kemudian PCNO berusaha untuk membuat produksi AMDK, air minum dalam kemasan ini, dan insya Allah sebelum hari santri nanti akan di launching, dan mungkin nanti waktu hari santri yang harapan dari PCNO nanti titik-titiknya adalah di masing-masing MBC nanti ditopang ada bantuan sekaligus promo gitu ya, dalam promo di dengan produk yang baru tersebut dengan nama New Mineral itu adalah nanti sebagai pintu masuk dari air kemasan tadi, air minum dalam kemasan tadi, nanti akan disusul produk-produk lain di mana manfaatnya kembali untuk ya ada ranting mendapatkan, MBC mendapatkan, dan PCNO mendapatkan. Ditaruhlah Nun Sewu kemarin Armino itu 1.500 masuk di PCNO. Ini nanti pola seperti itu nanti bukan hanya di PCNO, misalnya 500-nya di ranting, 500-nya di MBC, 500-nya di PCNO. Belum nanti yang distributor akan mengambil keuntungan dengan harga yang bisa bersaing dan kualitas yang standar. Ini sebagai pintu masuk, nanti akan disusul oleh produk-produk yang lain, sehingga nanti monggo dari MBC menyiapkan ya, gerai-gerai menyiapkan garda yang terdepan, misalnya setiap ranting ditunjuk berapa satu titik atau gimana, nanti manfaatnya akan kembali ke organisasi, keuntungannya kembali ke organisasi dengan sharing yang berimbang, sharing yang adil. Ini sebagai gambaran daripada usaha produksi jasa dan perdagangan di yang kita harus melangkah misalnya. Dan yang penting pengalaman selama ini di mana tidak dibaca ini karena payung hukum. Dalam payung hukum
Jadi ketika usaha banget aset lemahnya Pak, maka ini semuanya di wonten Pak Mikdar ya. Nanti diberi payung dinotakan bahwasanya ini jelas sharingnya untuk NU berapa persen ini jelas. Siapapun nanti pengurus PCNU ke depan ya, siapapun nanti tidak ada timbul sengketa dan lain sebagainya. Ini yang diantisipasi sejak awal diantisipasi seperti itu. Ini di mana-mana melanda di apa itu namanya di NU ini, sehingga usaha-usaha NU itu apa itu namanya beratnya ke sana. Kemudian partisipasi warga NU sebagai fundraising untuk program sosial dan penguatan organisasi. Selanjutnya koin NU sekarang koin kemandirian. Nun sewu tanggal 21 Mei saya itu sowan Kiai Marzuki Mustamar ya, karena beliaunya mantu. Pas mantu itu saya diundang di Jatirogo, MPCNU Jatirogo, hal bihalal, kemudian malamnya diskusi. Oke, ada diskusi 2 MPC ya, kami khidmah di NU layani. Saya dorong teman-teman ini, kadang-kadang undangan PCNU sehari itu 6-7 titik, dan pernah pas tanggal 27 Mei itu saya mendapat undangan itu antara undangan struktural urusan NU dan undangan yang kultural. Saya jangan memisahkan antara pengurus sebagai struktural dan tanggane nopo bancaan tanggane yang itu. 27 Mei saya mendapatkan undangan 12 titik. Saya keluar dari rumah habis ngaji dengan santri jam 8, pulang sampai rumah jam setengah 1 malam, bisa menghadiri 7 titik. Yang lain apa itu namanya dibadalkan karena yang undang-undang pokoknya lebih awal Pak, kok kejanjenengan ingkang rawuh ngono nggih yo lempok ini artinya bagian daripada khidmah kita. Semoga nanti di MPC juga demikian, pengurus MPCNU bisa menyeimbangkan dalam khidmah itu baik urusan organisasi dengan urusan sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan seperti hari ini alhamdulillah tahu semua yang kita ini waktu dengan nyusul wawi, alhamdulillah bisa tahu semuanya. Ini ketika saya sowan beliaunya bilang mau dikenalkan oleh pas saya sowan mau mengenalkan diri, pas di situ wonten Kiai Baitillah Fakih Langitan. Saya akhirnya diperkenalkan, bisa jagung dayeng karena tidak pas acara itu. Beliaunya ada beberapa hal, karena saya sebagai ketua PWNU yang Marzuki Mustamar punya data. Ini yang sering saya sampaikan, pengurus teras MPCNU, pengurus teras PCNU harus mempunyai data-data yang real, yang konkret. Karena mempunyai data, beliaunya Tuban itu sing perlu di tingkatake, perlu digenjot. Itu salah satunya adalah dari koin kemandirian NU lazisnya. Beliaunya punya data, yaitu Tuban kenapa baru 15 M, sementara Malang sudah 255 sekian M. Itu Malang ya. Perlulah kita tingkatkan, tapi nanti saya tampilkan data yang terakhir. Alhamdulillah dalam 1 semester ini Tuban di Lazisku karena tertopang semester awal itu kan ada Idul Adha kemarin kan, pokoknya korban-korban di Sundata nih, artinya warga NU korban itu dipun data orang kok njaluk bagian Laziskunya mboten nyuwun bagian MPC-nya mboten, tapi datanya biar apa itu namanya nampak. Ini Tuban semester ini sudah nanti akan bisa tampilkan datanya 34 apa itu namanya miliar ya, 34 miliar. Tapi Malang sudah 1 semester ini 180 miliar 1 semester. Kalau kali 2 kan berarti berapa gitu ya. Cuma yang semester 2 itu enggak ono Idul Adha ya tadi. Berarti nanti akan berkurang. Ini dikebut. Nun sewu ketika
koin NU, koin kemandirian ini saged kita baca sebagai partisipasi masyarakat. Pengurus NU itu napa gambarannya kados pengurus masjid, partisipasi masyarakat. Masjid didirikan masyarakat, dikembangkan, dikelola oleh masyarakat. Kalau tidak oleh napa bantuan ya. Kalau oleh napa saking PMK saking Jasmas itu hanya stimulan. Saya sampaikan kemandirian NU ini hanya bagian-bagian seperti itu stimulan. Kita berusaha, senajan kita ini kurang ya, kita itu masih kekurangan, tapi kita mempunyai jiwa-jiwa kemandirian. Alhamdulillah pengalaman kalau periode yang kedua di Rengel itu hari ini sudah kantornya itu sudah 2,3 M. Ini Nun Sewu yang konten Pemkab, konten Jasmas, ini kirang langkung cuma 300 juta. Padahal sudah 2,3 M. Ini artinya apa? Artinya ada kemandirian di situ. Bantuan dari pemerintah ini adalah stimulan. Dan Nun Sewu Rengel tidak menggunakan koin NU. Tidak menggunakan koin NU. Ini maka sharing antar MBC nanti kita kembangkan lagi. Kemarin setelah Naharul Istimak yang terakhir November, tanggal 5 November 2022, kemudian dereng saged berjalan lagi. Kula nyuwun mangke pundi kang siap kira-kira jenuh siap nggih. Pak mulai jenuh siap nggih mangke. Karena pertemuan ini nggak mungkin hanya satu ini sekali, nanti ada tindak lanjutnya. Nah, beliaunya dawuh satu adalah lazisu. Jenengan bayangkan kalau satu apa itu jenenge MPC setiap bulan mendapatkan 50 juta kali 20 MPC berarti 1 M, 1 tahunnya berarti 12 M. Ini dari sumber koin kemandirian belum yang lainnya. Artinya ini perlu digenjot. Kita ada contoh Lumpang sampai pinten ya ini 100 lebih ya. 100 lebih rata-rata satu bulan. Nah bertahan lagi. Kalau selama 5 tahun kita 5 M. Loh 5 tahun berarti sudah 5 M ini baru Lumpang. Ini sebagai success story yang bisa ditularkan ke MPC yang lain. Kalau Lumpang bisa, ya tentunya Jenuh bisa, Bancar bisa, Tambak Boyo bisa, ya. Kira-kira kan seperti itu ya. Ini nanti kita kembangkan lagi. Kemudian daunnya Ki Marzuki Mustamar lagi, yaitu yang perlu digenjot, yaitu apa itu namanya sertifikasi wakaf untuk NU. Ya, sertifikasi wakaf untuk NU. Kita belum mempunyai data. Kemarin ketika bertemu dengan Katib Am, ketika ada kunjungan PBNU, PWNU di apa itu namanya Tuban, ini etikanya PCNU diundang atau enggak sama yang tuan rumahnya, kita segera untuk merapat, ya, segera untuk merapat untuk mendapatkan informasi-informasi. Kemarin di Langitan itu Yai Marzuki Mustamar rombongan ziarah, kemudian PCNU yang merapat. Nanti ada pengajian di mana PCNU merapat bagian daripada ikroman liduyuf demikian ini ya, ikroman liduyuf itu di apa itu namanya Indonesia itu ada 7 juta potensi wakaf ya, potensi wakaf ini punya potensi untuk diwakafkan di NU. Nah ini sedikit cerita di Undinkom terjadi Malang pinten datane sing kecil mawon terjadi Mburno Bojonegoro ini dalam kurun 6 tahun sudah 141 titik tanah wakaf yang asalnya wakaf perorangan, nadir perorangan menjadi nadir NU yang asalnya belum disertifikatkan kemudian diwakafkan ke apa itu namanya Wak NU. Ini apa? Warga NU membangun masjid, musola, TPQ dan lain sebagainya, mau mewakafkan ada tanah, ada sawah, ada pekarangan dan lain sebagainya. Ini kemudian ada pendekatan MPCNU yang ditopang oleh LWPNU. NU hadir memberi payung hukum.
NU mboten kepek, nggih tetep dikelola masyarakat sekitar monggo, yayasan sing kelola monggo. Cuma NU ini akan memberikan payung hukum selamanya masjid ini, selamanya mushola ini, selamanya madrasah ini akan dikelola oleh warga Nahdlatul Ulama. Kita sudah banyak kecolongan masjid yang didirikan warga NU kemudian diambil oper yang ngelola itu bukan warga NU. Madrasah yang didirikan oleh warga NU setelah berpuluh tahun kemudian beralih pengelolaan bukan dari NU lagi. Ini pengalaman karena tidak mempunyai payung hukum. Ini pesan dari Yai Marzuki Mustamar untuk disampaikan. Nah, nun sewu, nek wis sertifikat nggone NU butuh biaya. Yang sudah maringi tanah niki dijaluk biaya nek saiki. Niki pengalaman di beberapa teman di Jawa Timur niki. Lah mangke Pak, nek lazisnya dengan kuat, kalau kemandirian kuat, itu ada 5% untuk nun sewu nanti tenggene bawah wonten kula sedikit gambarake nggih. Niki mangke nun sewu nggih. Misalnya satu kecamatan kayak Lumpang ini dapat 100 juta, ya, kayak Rengel dapat 50 juta. Ini 75% masuknya di ranting, 20% berarti 20 juta masuk di lazis MPCNU, 5% masuk di lazis PCNU. Nah, dari 20% 20 juta contohnya MPC ini, makanya Lumpang itu sangat mandiri. 20 juta ini mangke kesepakatan bisa 15%, bisa 20%, bisa 25% untuk penguatan organisasi diberikan ke kas MBC NU. Nah, di situ nanti ranting ada wakaf ini ditopang oleh dana penguatan organisasi tersebut. Ini saling terkait, ini saling terkait. Maka nanti nun sewu dalam pertemuan baik yang diadakan oleh PCNU atau dengan kita mengaktifkan lagi Nahar Istimewa nanti dengan tema-tema yang khusus, mangke dipun jabarake. Bahkan nun sewu ini lazis dulu, diskusi sering. Kalau piyambak pilih kantor ini kira-kira ya saya ketua MPC ya pilih kantor paling ora seminggu pisan lah. Nggih seminggu pisan jadi kantor-kantor MPC itu ben rame kan nggih. Oh niki tengene MPC mawon kula niku piketnya niku Senin, Rebo kali Sabtu. Nggih piketnya niku Senin, Rebo kali napa? Sabtu lah itu diskusi kemarin ini mangke terkait khusus poin NU, poin kemandirian ini mangke banyak MPC ini yang masih bermasalah dengan lazismunya, semuanya seperti itu. Nanti bareng-bareng monggo MPC mangke mengumpulkan rantingnya dan napa niku jenenge ranting lazismunya kumpulkan, nanti PC lazismu akan hadir dan PCNU juga akan mendampingi. Nanti bisa menguraikan permasalahan-permasalahan bagaimana untuk sosialisasi, bagaimana ini kadang-kadang sing napa niki jarine sing napa niku lazis tuh sampe sira nomor gawe apa lan njaluk setoran wae. Lah kan bisa ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Nggih. Ya ada yang sing MBC niku ya wis kangelan, sing lazis itu tak setor. Mau ditepol nggih. Kaya gawe negara dhewe nggih. Jadi perlu diuraikan bersama. Karena insya Allah kita mempunyai potensi untuk berkembang tadi. Kemudian yang berikutnya kerjasama dengan berbagai pihak yang halal dan tidak mengikat. Ini adalah sah, dan ini juga non sewu dicontohkan di PCNU karena di PCNU sesuai dengan perkum yang mustahil. Ini di PCNU untuk operasional bulanan, operasional kantor ini pengurusnya terutama pengurus harian dan akwan mustasar ini kegantingan urunan tiap bulan ini. Ya untuk
sedikit-sedikit menopang daripada apa itu namanya operasional PCN ini. Apa itu namanya langsung kemauan mangke niki nuwun sewu sampun dipun kirim Yai Miftah datang grup no MBCNO mangke panjenengan nyuwun napa niku dene PDF niki datang grup ingkang sampun masuk datang grup PCNO saged ningali mangke nyuwun datang ketuanipun menawi jenengan mewakili ketua atau mewakili Surya ada iki langsung kemawon. Oke, langsung terus dan ini mohon jauh mangke polane ngaten nggih. PC Lazisnu nanti akan apa tuh memberikan laporan misalnya mulai ini Bancar Bangila perolehan berapa setoran ke Lazisnu MPCNU 20%, setoran ke PC Lazisnu 5%, mohon jauh. Nanti 20% ini bisa disepakati antara 10% sampai 20% itu untuk penguatan organisasi, okay? Penguatan organisasi. Ini PCNO harus tahu MPC kedagang perso jenengan ini sehingga PCNO evaluasi loh. Kenapa di MPC ini kok kecil? Kenapa di MPC ini kok kosong? Ini tanggung jawab daripada lembaga terkait lembaga tersebut. Nanti PCNO akan tetap ikut mendampingi mengawal, lanjut Pak. Dan ini contohnya ini misalnya contoh misalnya MPC dapat 50 juta, ini nanti rantingnya sekian, ini dipotong untuk juru pungutnya, nanti 20% berarti 10 juta itu masuk lazis MPCNO. MPC nya dapat berapa? Misalnya 20% dari setoran tadi 10 juta berarti kan MPC mendapatkan 2 juta. Ini perlu ditertibkan karena ya mau ya podo gelem gawe ini kalau mau ya. Jadi mangke sing lazis itu nggih plong kok MPC nggih nyupport dukung saestu dan apa jenenge lazis itu juga tidak menggunakan itu namanya kewenangannya terus gak tahu ngerti MPC kebutuhannya apa pokoknya digolek-golek dewe dibagi-bagi dewe, ini yang tidak baik ke depannya. Oke, langsung ini data-data temuan PC Lazisnu nanti kita tindak lanjuti, nanti akan dijadwalkan. Oke, langsung ini wonten data penerimaan MZIS NU Lazisnu se-Jawa Timur. Terus ini secara nasional ini wonten ini. Kemudian yang kedua, menjaga dan mengembangkan aset maliyah dan aset amaliyah warga NU. Ini mangke bagiannya LWPNU, Waspada Center, Amaliyah, LDNU, LBM, ini imbang ini. Wau Surya sampun ngaturake, Rai Surya sampun ngaturake, terus diniae berjalan, nanti istimaiyahnya juga berjalan dengan secara berimbang. Ini gambaran yang kemawon nih. Sing aset maliyah masjid itu sekian banyak, musola sekian banyak, 6.000 sekian ini, pondok pesantren sekian banyak, sekolah dan madrasah ingkang afiliasi ma'arif 325 unit. Ini data pengenane Pak Muflih, ini untuk pertambahan nomor begini. Dulu makai yang tanah sawah kebun pekarangannya sudah diwakafkan. Ini kenapa Bumburno yang asalnya itu perorangan alirnya? Yayasan kemudian Ben Aman kemudian diwakafkan dengan peralihan menjadi Nadir Nahdlatul Ulama. Ini bagiannya LWP nanti Lakusda di Nun Sewu, MWC mangke kedah kagungan lembaga-lembaga yang strategis yang ada di PC. Ono LPNO di PC nanti LPNO di MPC kedah wonten. Mangke badhe kula absen menawi badhe napa niki nuwun sewu MPC menika ingkang sampun kagungan lembaga wakaf pundi. Iki wau pertanian nggih badhe napa badhe langsung pelatihan pertanian. Mangke kedah dipun topang lembaga di mana itu namanya MPC yang belum ada pertanyaan monggo nanti dipun usulake. Jadi nanti wonten kakine di bawah. Terus berikutnya kaderisasi, yang ketiga kaderisasi.
Yai Marzuki Mustamar jauh ketika nun sewu cabang itu kaderisasinya berjalan baik, nanti otomatis ini mengingkang program-program pelitunan itu berjalan dengan baik. Nun sewu para pengurus MBC menawi pengurusnya jenengan wargane jenengan niku didemben nggone kawah Condro Dimuka di PKPNU sakmangke PD PKPNU. Nggih, PD PKPNU Malang sampun 126 angkatan. Tuban baru 27 angkatan. Niki akan segera dilaksanakan tadi laporan dari Lakesdam PCNU yang Tanzania, lembaga yang belum PD PKPNU menjadi amanat wajib untuk mengikuti. Setelah itu akan diteruskan di MBC NU. Jenengan menawi sampun wargane pengurusnya itu nderek PD PKPNU PD PKPNU itu berarti jenengan mempunyai pasukan ingkang militan. Karena pinter-pinter jenengan sebagai pengurus MBC, sebagai ketua MBC, Rais Surya MBC, jadi komandan, jadi panglimane, pasukan militan, komandan berpikir strategis. Wah, iso digawe ngene, iso digawe ngene. Ini target kita, menurut saya nggak muluk-muluk sebenarnya. Setiap bulan 2 kali, ini tinggal 4,5 tahun mungkin ya. September mulai besok ini. Jadi nanti setiap bulan 2 kali berarti bisa dalam satu periode khidmah 2023 sampai 2028 ini 80 angkatan. Ini akan berdampak luar biasa. Jadi saya punya pengalaman gerakan poin NU jalan itu karena dulu ada BKPNU. Warga itu turun-turun kanggo MBC dan lain sebagainya karena kader MBC PKPNU, maka ini nanti kita kawal betul-betul. Kita kawal betul-betul. Langsung ya kita. Nanti penanggung jawab tidak ada ya. Kemudian nanti pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Ini karena mayoritas mata pencaharian warga NU ini adalah di sini, maka nanti di LPP NU dan SN NU Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Langsung penguatan dan pemberdayaan sekolah dan madrasah yang afiliasi Ma'arif. Ini semoga dengan geliatnya Ma'arif di Tuban nanti bisa meniru Ma'arif yang sudah sehat, nanti sekolahnya bisa berkembang dan lain sebagainya. Karena ini mana-mana organisasi sekarang berpikir strategis, yaitu di ranah pendidikan, di wilayah pendidikan. Terus kemudian yang keenam, kesiapan NU Tuban di tengah industrialisasi Kabupaten Tuban. Alhamdulillah di PCNU sudah menyiapkan roadmap grand design, ini tapi belum bisa kami bocorkan. Semoga nanti pun bunga akhirnya mawon kamu dipun siapke roadmap, dipun siapake grand design bagaimana PCNU untuk memberdayakan MBC NU dan warganya sampai ke ranting dalam menyongsong industrialisasi di Kabupaten Tuban. Jadi ampun ngantos nanti kita hanya sebagai penonton kemawon, tapi harus bisa berperan. Cuma ini sifatnya masih perencanaan, belum bisa kami sampaikan di forum ini. Ini ada 6 program unggulan dan ini tambahan. Tambahan yang kedua, monggo MBC NU, PCNU bersama-sama kita tunjukkan bahwasanya NU di Tuban besar. Secara nasional besar, di Tuban juga besar. Tapi jangan omong kosong, tapi kita tunjukkan. Test case-nya ini masih ada kesempatan 1,5 bulan. Nanti ada ini gambarannya PCNU kemawon. Nah itu disetujui gambarannya PCNU kemawon. Kalau disetujui, kemarin saya dikumpulkan 1 titik. Kemenak kemudian kita kerjasama dengan PCNU di 1 titik di Stadion
Nun sewu ujung-ujungnya ditumpangi oleh kepentingan politik. Artinya wong NU napa nggih sing gliput nak napa jenenge dadake gak melok napa mangan napa nangkane. Ini maka kita tunjukkan di tahun politik nggak ada kepentingan apa-apa. Tadi disampaikan dalam forum rapat Surya yang kita tanfidiyah sebagai pelaksana, kita menjaga secara lembaga sesuai dengan arahan PBNU harus menjaga hubungan dengan semua kekuatan politik NU di politik keumatan. Tapi secara personal monggo, secara personal monggo. Bukan kok PCNU butuh mereka dan kita saling membutuhkan, tapi secara egaliter, secara yang baik, secara yang bermarwah. Jangan menggunakan bendera NU. Nah, ini monggo kita tunjukkan besok gambarannya PCNU, pimpinnya PCNU. Mangke, mungkin tahun ini, tahun depan mungkin ada kebijakan yang lain monggo sebelum disepakati. Ini gampangannya kata pemerintah menetapkan Hari Santri Nasional ASN. Ini bagian penghargaan pemerintah terhadap NU dan pondok pesantren. Pantes kira-kira sing duwe gawe niku nek Hari Santri niku sing duwe gawe kira-kira Pak Camat atau Ketua MBC NU kira-kira sing pantes niku. Ketua MBC nggih. Nah, Ketua MBC berarti lho Pak Camat niku lho warga ku sakmene kae ngoten nggih. Sampeyan kae. Napa niku samate dipunundang. Wingi hari napa 17 Agustus sing duwe gawe sinten? Pak Camat, MBC NU diundang, Banom NU diundang, iki landang. Napa tamu saya gantinya. Nah, nanti nuwun sewu, kepanitiaan ini penanggung jawabnya adalah MBC NU. Kita tunjukkan bahwa NU itu besar. Nanti panitia pelaksana yaitu RMI, Robitoh Ma'arif Islamiyah, dan LP Ma'arif serta Banom. Peserta upacara bisa diambil satu santri pondok, satu titik. Yang kedua pengajar dan santri madin. Pondok pesantren ini 170 loro. Tapi nuwun sewu di belakang pondok pesantren ono wali santri. Ada alumni-alumni yang mendirikan madin-madin, ada alumni-alumni yang mendirikan TPG. Ini adalah apa namanya bagian daripada pondok pesantren. Makanya RFI mempunyai 3 pilar, yaitu pondok pesantren, madrasah dunia, dan TPG. Niki nak kira-kira terus dikumpulno sak kecamatan kok ketok napa? Ketok napa niku jenenge? Ya Allah. Apa jenenge? Mbak Boyun masyaallah anu sakmene kae. Lagi santrine niki. Belum nanti pengurus MBC lembaga dan ranting NU. Pengurus Banom NU Ansar dan ranting pagar musane piro ban sene piro. Nggih, dan lain sebagainya. Kita menunjukkan kita yang punya gawe, Pak Camat, Forkopimca, itu kita undang. Nanti monggo kalau ini mimpi ini gambaran ini dipun sepakati, mangke monggo kemudian dari PCNU menginisiasi nanti bagaimana prakteknya. Ini apa itu namanya biar NU nampak besarnya, dan kalau seluruh MBC bersama mengadakan sulit untuk ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Kalau sakgon itu akhirnya ditunggangi kepentingan politik ini. Ini gambaran apa niku niki nuwun sewu. Kira-kira niki mimpine PCNU niki pripun niki? MBC ini lho niki wong panitiane mangke MBC kira-kira. Amin. Nggih. Duka mangke Gusmo wonten Gusmo. Digolek nopo Gusmo iki? Banyune wis Gus ya. Napa? Panggunge terong. Duka mangke Gusmo nggih. Nggih sithik-sithik mangke PCN nggih nyuwun nggih. Tapi kita tunjukkan bahwasanya NU ini besar. Kita tunjukkan bahwasanya NU ini solid dan lain sebagainya. Nah, niki nek sak MBC satu kecamatan niki 5.000 orang, satu kabupaten berarti 100
10.000 orang. Kalau hanya satu titik kumpul 10.000 nomor itu baru kok kangelan. 10.000 kesulitan, tapi kalau ini bisa show of force-nya di situ sehingga NU akan diperhitungkan. Apa ini? NU akan diperhitungkan ke depannya ini. Langsung ke ini Pak. Terakhir ini adalah menurut saya ada PR kita bersama, yaitu Kartanu. Kartanu kalau diberikan kan informasi itu kan yang sudah daftar Kartanu 270 sekian ribu. Nah kali 10.000 itu berarti 2,7 M. Ya ini nyuwun sewu menjadi pengalaman yang ke depan. Apa itu namanya, belum sampai hari ini belum ada laporan. Nyuwun sewu dari 10.000 itu dulu saya lihat 1.000 disetorkan ke PBNU, oke, 1.000 disetorkan ke PWNU, 1.000 PCNU, MPC juga dapat, ranting juga dapat. Taruhlah 270.000, ini sing sampun dados niku 200.000. Saya sampun proaktif monggo koordinasi mangke kekurangannya pundi dirinci. MWC ini daftarnya 30 sekian ribu, yang sudah jadi sekian ribu, masih menyisakan sekian ribu. Dirinci sehingga PCNU hari ini sudah mempunyai konsep bagaimana untuk solusinya mereka yang belum punya Kartanu sudah. Tapi non sewu sampai hari ini belum juga mau memberikan laporan. Baru laporannya belum. Lah non sewu 200 taruhlah 270 itu sing sampun dados 200.000. Sing sampun setor 200.000. Ono sing nyantol MPC, ono sing nyantol nggone ranting. 200.000 misalnya nggih sudah setor lewat tim Kartanu PCNU. Rp1.000 untuk PBNU, Rp1.000 untuk PWNU, Rp1.000 untuk PCNU, berarti 200.000 kali 3.000, hitungan kasar kemawon, berarti ada 600 juta yang belum dilaporkan sampai hari ini. Ini menjadi PR kita bersama. Mulane iki PR iki. Tambahan PR kita bersama. Dan ini saya ini kados pundi nopo tim PCNU, karena tim Kartanu enggak diparingi medal itu mundur mawon, ini mundur mawon. Sebenarnya kan diselesaikan namanya organisasi kan kesinambungan ya. Jadi Pak PR saya sendiri garapan ini ono penah ya diterusno, ono rakangelan ya konsekuensi dan lain sebagainya. Ini belum ada laporan sama sekali. Nanti menawi napa menika panjenengan sarjo tim PCNU akan bentuk tim minta data. Minta data, cuma jadi ini kan angel kan cross check data. Laporannya MPC ini lah yang tangani tim Kartanu dari PCNU kan sebenarnya cross check data. Ini semoga nanti PR kita bersama, ini nanti Kartanu bisa kita selesaikan dengan baik-baik ya. Demikian kondisi PCNU hari ini, mulai dari nol, keuangan nol dan semuanya nol. Tadi kita mengambil pelajaran ke depan. Nanti semoga ketika ada pergantian kepengurusan nanti tidak menimbulkan hal-hal yang seperti ini ya, tidak menimbulkan hal-hal yang seperti ini. Makatan sebagai bagian kita silaturahim hari ini, menyamakan persepsi hari ini. Yang terakhir kalau wau kira-kira sing hari santri kalau wau sarujuk mboten kira-kira niki. Siap nggih nggih. Nah ini makanya nanti biar RMI sama Ma'arif turun ke bawah menata bersama-sama nanti koordinasi nanti tetap kalau sing dadi irup instruktur upacaranya jadi ketua MPCNU nggih. Lah jadi hari santri ketua irupnya malah kepala SMA negeri. Betul nyambung nggih.
menyambung. Dan ini pakai PCNU akan hadir bagi tidak harus diirup, bukan mengenai irup, paling bukan mengikuti kegiatan diberi waktu mungkin sambutan atau doa atau apa untuk kesinambungan antara PCNU dan MPCNU. Meskipun paparan awal monggo dilanjut dengan usulan, dengan apa itu namanya dialog, tanya jawab dan lain sebagainya. Nun sewu dari awal sampai akhir kata kekirangan kula kami mewakili PCNU nyuwun pangapunten dengan kata-kata ibu dalam berkhidmah ini kami belum bisa maksimal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Daman atas paparan program PCNU. Kami menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh beliaunya. Pertama adalah terkait penataan Lasisnu di MBC. Ini masih ditemukan di beberapa MBC itu antara PC Lasisnu dengan Lasisnu MBC belum ketemu, belum bisa difasilitasi oleh MBC, sehingga kami berharap MBC nanti juga membantu agar bisa segera dikondisikan. Kemudian yang kedua terkait dengan penataan aset. Terkait penataan aset, saya sedikit nambah bahwa PCNU sudah berkomunikasi dengan PBNU bidang aset, dan sedianya nanti PCNU akan menghadirkan PBNU bidang aset, wakil ketua bidang aset dari PBNU untuk memberikan arahan-arahan. Kami ini harus bagaimana, PCNU ini harus bagaimana. Kalau tidak terlambat, kalau tidak telat, insya Allah bulan September ini kita akan menghadirkan wakil ketua PBNU yang menangani bidang aset. Kemudian terkait PDPKP, ini ada yang sudah request itu 3 gelombang itu SOKO. Jadi SOKO ini sudah ada data yang kira-kira nanti kalau dibuat angkatan itu sudah 3 angkatan, tetapi masih nunggu PCNU dulu karena di Siskadel itu nanti portalnya baru bisa dibuka ketika PCNU sudah melaksanakan PDPKP tingkat PC. Baru setelah itu nanti kita bisa mengajukan jadwal PDPKP di masing-masing MBC. Dan yang sudah request ini Soko ini alhamdulillah luar biasa. Mana Soko ini? Pak Anwar, Pak Yanwar. Perannya kok itu? Biar. Mas tak tunggung. Kemudian upacara hari santri, mungkin di catatan tadi perlu ditambah FKPP sama FKDT ya. Ini harus ketemu, ini tugasnya wakil ketua bidang RMI, karena ini harus clear di awal antara FKPP dan FKDT yang notabene ini berada di bawah Kemenang ini. Sampai nanti terkait lanjut apa buat Pak? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Kartu ini saya komunikasi terakhir itu dengan beliaunya Mas Wiwit. Beliau berjanji akhir bulan Juli akan ketemu dengan kita, dengan PCNU, dan memberikan laporan. Tapi sekarang Agustus sudah tanggal September ya. Agustus September. Jadi terakhir bulan Juli itu mau beliaunya akan melaporkan, tapi sampai sekarang juga masih belum. Jadi masih di wilayah Kartan ini masih agak kita cari caranya bagaimana supaya ini bisa kita kerjakan oleh PCNU hari ini. Kemudian sebelum lanjut diskusi Pak, saya sampaikan informasi bahwa LFNU, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, ini tanggal 17 September akan mengadakan kaderisasi falak. Monggo nanti masing-masing MBC menyiapkan kader falaknya agar ini sedikit agak minim kader Pak. Falak ini agak minim kader. Sampai pengurusnya saja Pak Amir. Pak pengurusnya ini kemarin kita cari tambahan itu agak susah.
Makanya tanggal 17 akan diupayakan ada kaderisasi dari Falak. Berikutnya monggo Bapak Kiai, para ketua Tanfidiyah, Rois Suriah, dari apa yang disampaikan Yai Daman barangkali ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan atau mungkin memberikan saran. Kami dari PCNO sangat berterima kasih sekali. Kalau tadi beliaunya menyinggung terkait anak syariah, itu karena memang amanat ADART Pak, dan itu sebetulnya berlaku tidak hanya untuk PCNO. anak syariah itu berlaku untuk seluruh tingkatan. MBC juga berlaku itu kalau mau menjalankan ADART yang ada. Ranting juga sama, tetapi setidaknya kami yang dari PCNO ini mulai bulan Juli kemarin sudah mengawali itu. Di samping itu menjadi amanat ADART juga menjadi keputusan di Musker kemarin di Senori. Monggo nanti barangkali MBC pola penggalian dananya, pendanaan organisasinya mau menerapkan itu ya monggo, karena itu menjadi amanat ADART. Sudah 2 bulan Juli, Agustus dan jalan alhamdulillah di PCNO bareng sayo, bahkan yang di luar pengurus ini kemarin komplain kok ini kok didelikno, aku ya pengen melok urun gitu ya. Belum saya lepas di grup umum, masih sebatas di pengurus harian PCNO. Monggo saya persilakan Bapak Kiai, barangkali dari paparan beliau ada yang perlu ditanyakan, memberi saran dan sebagainya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz para Kiai ingkang kula hormati. Kami dari MIC Jepang mewakili Suriah. Kemarin waktu ngobrol filantropi, kami tepat hadir di sana. yakni Lasisnu Pak Joko yang dari PC. Itu berjanji akan menuntaskan diantaranya program persentase pembagian hasil dari pendapatan Lasisnu sampai kepada implementasi program-program yang 5 itu tadi, nuker apa. Lah itu waktu di Merak-Ura Pak Joko membuat statement bahwa yang dipakai selama ini adalah paradigma pertemuan Malang 2018. Tapi beliau berjanji akan menerapkan paradigma pertemuan di Blitar 2019. Termasuk apa itu prosentase hasil-hasil Lasisnu seluruh kabupaten dari ranting MIC kabupaten beserta implementasi yang dulu 9 Saka Nusantara sekarang menjadi 5. Nah, itu tolong saya nagih janji kepada Pak Joko terutama untuk segera diterapkan semua lini dari cabang sampai Lasisnu ranting. Itu aja dari saya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Lasisnu, Mas Ehsan atau Pak Yamani mungkin bisa mewakili menjawab beliaunya. Monggo saya persilakan Mas Ehsan, Sekretaris Lasisnu cabang. Jadi ini dengan statement Lasisnu cabang yang disampaikan di Merak-Ura Pak Yai ya. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan, mohon maaf karena ketua kami Pak Joko Hadi Purnomo ada acara di Jogja selama 2 hari, maka saya selaku sekretaris akan menjawab dari Bapak Sumantri dari MBCN Kota. Yang jelas dari rakor atau turbang yang sudah kami agendakan ke beberapa MBC dengan klaster-klaster yang sudah kita bagi,
menjadi 5 klaster, termasuk klaster yang pertama kemarin sudah terlaksana, yaitu Tuban Kota, Merawrak, Kerek, dan Monto. Ngapunten, itu bukan Yai. Itu merupakan program kami untuk memperbaiki secara manajemen Lajisnu. Kita mencoba menggali mulai dari NBC dan beberapa peraturan yang ada, karena Lajisnu ini dinamika peraturannya ini mulai tahun 2016 sampai tahun 2002 kemarin. Itu ada beberapa perubahan manajemen, termasuk prosentasi yang disampaikan oleh tadi bahwa 25%. Tapi kalau di beberapa perubahan di tahun 2002 kemarin itu Lajisnu sampai ke pusat. Berarti 0,5% ini harus dibagi ke pusat. Tetapi sampai hari ini belum ada keputusan dari PB Lajisnu. Sehingga apa yang akan kita lakukan oleh PC Lajisnu Kabupaten Tuban atau Lajisnu PCNU Tuban ini berupaya membuat peraturan di mana bisa mengakomodir kepentingan yang ada di PCNU Tuban terkait dengan bagaimana dorongan ini bisa sampai kepada NU-nya, baik di NU rantingnya, NBC-nya sampai ke PC-nya, sehingga ini saling mendorong bahwa Lajisnu itu bukan satu-satunya lembaga yang super power atau seperti apa, jangan ngapunten para yai, ngapunten, Lajisnu bukan ATM, ngapunten gitu, titik-titik Lajisnu bukan. Itu nanti akan kita buat bagaimana Lajisnu ini berperan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Bahwa Lajisnu adalah lembaga zakat, infak, dan sedekah, di mana fungsi salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, baik melalui lembaganya maupun dengan program-program yang sudah ditetapkan. Dulu kita mengenal namanya 9 saka. Sekarang ada peraturan baru hanya 5 pilar, yaitu pilar berdaya, cerdas, sehat, hijau, dan ini merupakan penjabaran dari saka-saka yang sudah ada. Contoh misalkan pilar cerdas itu di sektor pendidikan, berdaya di sektor ekonomi, hijau di sektor lingkungan. Ini merupakan bentuk yang akan kita susun, dan ini ngapunten Pak Yai Sumantri, ini tidak bisa kami lakukan secepatnya karena kami harus berjalan ke NBC lagi, baru 4 NBC. Masih ada 16 NBC lagi yang harus kita minta masukan dan sarannya. Ngapunten ya, jadi kalau besok belum bisa kita menyampaikan hasil daripada perbaikan manajemen yang ada di Lajisnu PCNU Tuban, masih ada 16 NBC. Nah, pertanyaan kami bagi NBC yang belum terbentuk Lajisnu bagaimana? Nah, ini mohon kerjasamanya, ngapunten. Bagi NBC yang belum membentuk Lajisnu, kami siap dari Lajisnu PCNU untuk turun ke lapangan. Ngapunten misalkan Keduruan, wonten Keduruan ya. Siap Yai. Kami dari Lajisnu PCNU siap untuk mendampingi di Keduruan. Mau malam mau pagi kami siap. Akan kami turun. Kalau besok jangan Yai, besok kami ada acara Yai. Ngapunten, besok kami ada puncak bansos kacamata untuk pelajar dan santri sebanyak 500 kacamata yang kami pusatkan di LP Ma'arif. Dan kemarin kita sudah melakukan screening di beberapa titik, 8 titik. Nah ini ngapunten, ada beberapa NBC yang belum mengirimkan pelajarnya untuk kami screening sehingga bisa mendapatkan kacamata untuk pelajar dan santri. Itu kan? Ngapunten untuk beberapa Pak Sumantri, misalkan kok janji harus besok, ngapunten belum bisa kami penuhi karena kami harus berjalan 16 Lajisnu NBCNU atau NBCNU-nya untuk
menggali potensi dan lain sebagainya terkait dengan kebijakan yang akan kami susun demi kebaikan kita bersama. Demikian Pak Sumantri, ada yang perlu disampaikan? Gitu. Itu oke. Kalau dianggap janji, monggo akan kami tepati janji itu. Tetapi merupakan ikhtiar kami untuk memperbaiki Lazisnu yang ada di PCNO Tuban. Sekian, ngapunten atas jawaban kami. Apabila kurang tepat akan kami perbaiki di kemudian hari. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Miftah untuk melanjutkan tanya jawab ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iksan. Mungkin PCNO sekedar memberi saran untuk Lazis PC dibuat timeline-nya, kira-kira bisa merealisasikan apa yang disampaikan itu sampai durasi berapa bulan ke depan atau mungkin 1 tahun bagaimana. Nah, itu monggo dibuat konsepnya. Teman-teman MBC pun nanti juga setidaknya bisa mengontrol iki wis meh wayahe nagih janji ya, wis 3 wulan soalnya misalnya begitu. Jadi kami menyarankan di teman-teman PC Lazis untuk membuat jadi begitu Pak Sumantri, dari pertanyaan panjenengan sudah dijawab oleh yang bersangkutan langsung, insya Allah. Dan bagus juga kalau nanti Lazis itu segera, kami kemarin sudah menyampaikan untuk laporannya diberikan kepada PCNO, termasuk program ke depan dan timeline-nya juga saya harapkan sudah muncul di sana, sehingga kami juga bisa bantu untuk ngontrol di pergerakan di lapangannya. Begitu Pak Iksan, Pak Yamani ya. Nanti Pak Sumantri ya. Monggo yang lain, monggo Mas Gatot. Oke. Ditekan di hall. Jadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mati Ketua Rois Sadar PCNO Tuban, kang hormati Tanfid sedaya kemawon, kang hormati Rois Tanfid MPC Kabupaten Tuban. Langsung mawon pertanyaan saya tentang tadi disampaikan oleh Ketua Tanfid Bapak Tamanduri tentang tanah wakaf itu khusus di Pelumpang, ke MPC Pelumpang. Permasalahan kami pernah sosialisasi sampai ke ranting dan juga pernah dikasih materi oleh lembaga wakaf. Akan tetapi di lapangan mayoritas kiai kultural itu mungkin ketika kita menyampaikan bahwa kalau mau nadir itu NU atau ranting atau PJ setidaknya banyak menolak. Kenapa? Alasannya dikhawatirkan dipek. Tapi saya berpikir lain. Pikiran saya gini, sudah saya terangkan bahwa di kalau di NU ini insya Allah sampai yaumul kiamah akan kecatat dan jelas biarpun Indonesia buyar. Akan tetapi pemikiran teman-teman ketakutan, malah kiai khawatir nanti keturunannya tidak bisa jadi penerus. Pemikiran saya nih. Alhamdulillah setelah berada di 18 dari 21 ranting ini yang paham ada 10, dan alhamdulillah ada tanah wakaf dan sebagainya, termasuk yayasan sudah sudah nandir dan wakafnya juga MPC. Tapi yang di daerah Tidulan basis NU mayoritas tidak mau. Itu kami mohon PC ini sosialisasi khususnya di kiai kos, kiai kos, kiai kultural, kiai struktural itu paham itu ya, dan itu yang kendala kita, ketakutan itu keturunannya tidak jadi kiai
Yang kedua masalah Lazisnu. Lazisnu kami harap apa Lazisnu seperti dulu, MOU-nya persentasenya atau ada perubahan, akan tetapi kami harap ini enggak sebagai protes Pak. Dulu itu kan yang sektor istiqomah ya, itu kan lupa. Nah ini gimana yang Lazisnu yang dulu atau sekarang yang aktif yang sudah ber-SK mungkin, bagaimana kalau yang enggak setor atau sesuai dengan prosedur, apa dibiarkan atau dilihat atau ditindak, karena ini kan kesukinnya. Kalau kita diam terus ya berarti mending penumpang nggak setor lagi Pak. Malah itu Pak, itu dari bukan saya, ini ketika kita rapat di MBC terakhir, kami harap ini sekaligus mungkin mengingatkan Pak, mungkin penumpang kan sebentar lagi ada kompresi PW Pak, tanggal September. Nah ini penumpang kan 9, kalau apa 9 September, kalau tidak dilatih dan sebagainya apa nanti kan dikhawatirkan apa 9 September ini penumpang akan mengadakan konferensi. Sampai saya mudah-mudahan berhasil dan selesai sampai pelantikan. Ini kami harap Bang ini hadir, insya Allah diambil 99. Kenapa harus 9? Pahami sendiri. 9 September, jamnya dimulai jam 9 di 999. top. Itu dari saya hanya mengingatkan, dan yang terpenting ini Pak, paling akhir ada ranting 2 desa ini sudah punya tanah, insya Allah untuk kantor MBC, kantor ranting itu. Alhamdulillah, karena terus terang ini inspirasi dari MBC Rengel Pak. Ketika MBC Rengel itu membuat BNP di Pelumpang, meminjami uang, akhirnya ranting Landirejo itu bisa beli tanah. Itu, dan yang kedua disusul dari Klotok, insya Allah sudah tanya sudah gitu, dan akan segera dibangun. Nah, kami mohon kepada PCNU untuk mensupport minimal doa, bukan uang doanya Pak, karena PCNU doanya masih jos, karena banyak yang umroh dan haji, terutama Pak Damanduri. Itu dari saya, dan kami yakin mau maafik lebih dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini LWP yang problem klasiknya itu wong kampung itu wedi lek di PNU tanahnya. Ini sudah kita bicarakan di PC itu. Satu di antara solusinya adalah LDNU harus benar-benar berfungsi. Jadi di tingkat MBC sendiri kan ada LDNU. Lah kiai-kiai sing di LDNU lho kon bagian ucek-ucek wong sing ngisor itu tadi. Itu di antara solusi yang oleh PCNU juga nanti akan diterapkan, dan ini juga sudah diterapkan di Rengel saat beliaunya Yai Daman masih di MBC Rengel, Pak Yai Masudi ya, Pak Yai Masudi. Kemudian untuk terkait Lazis, ini saya berharap Pelumpang tetap istiqomah ya, terus sampai malah sampai dadi ora apik iki terus sampai melok murid. Perkara kancane padha gak setor sampai melok gak setor. Wah. Dan saya sudah dikasih tahu sama cabang Mas Esa Joko. Jadi ada target dari Lazisnu PC di antara sekian yang kemarin rutin setor di PCNO atau di MBCNO, dari mulai yang dari ranting BC kemudian ke BC, ada target untuk jangka waktu berapa tahun akan diupayakan untuk nambah orang kok malah kurang, kira-kira gitu ya PC Lazis itu ya. Jadi kebetulan di gerakan kemarin saya juga mengikuti saat turba di Brabakan, dan juga sudah dikait upaya agar teman-teman nanti di masing-masing MBC itu juga ada keinginan kuat untuk berbagi dengan PC. Yo melok urun nenggone PC yang sudah disepakati sekian persen itu sudah diprogramkan Mas Gatot. Jadi alhamdulillah PC sudah berdiri
hanya centena yang supaya teman-teman Aziz ini tetap